Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Duel maut 2 pemuda di Kabupaten Sukabumi berakhir tragis, 1 korban meninggal dunia. Harga beras di Kabupaten Tasikmalaya kian meroket, omset pedagang pun turun drastis. Sehari jelang pencoblosan, alat peraga kampanye diturunkan secara serempak di sejumlah wilayah. Memasuki masa tenang kampanye, petugas gabungan dari Bawaslu, Satpol PP, Polisi, dan TNI menertibkan alat peraga kampanye secara serempak di beberapa wilayah di Jawa Barat. Tidak hanya yang terpampang di pinggir jalan, APK yang ditempel di kendaraan umum juga ditertibkan. Pada masa tenang kampanye, petugas gabungan dari Satpol PP, Polisi, KPU, serta Bawaslu menertibkan alat peraga kampanye di kawasan Alam Sari, Sumedang. APK yang terpasang di pinggir jalan Prabu Gajah Agung satu persatu diturunkan dan dibongkar oleh petugas. Penertiban APK secara serentak dilaksanakan di 26 kecamatan dengan melibatkan ratusan personel. Petugas Bawaslu di Tasikmalaya juga disibukkan dengan APK yang berjajar di sepanjang jalan Kelurahan Tawang Sari, Kecamatan Tawang Kota. Mereka membongkar satu persatu spanduk serta stiker yang menempel di tiang telepon, tiang listrik, serta tembok. Namun petugas kesulitan saat mencopot stiker tersebut karena kuatnya daya rekat. Petugas gabungan dari Bawaslu dan Satpol PP di Purwakarta juga sibuk mencopot dan menertibkan APK di Kecamatan Wanayasa. Spanduk dan baliho yang dibongkar mulai dari calon legislatif, bendera partai, hingga capres dan cawapres tanpa terkecuali. Penertiban APK juga dilakukan oleh Bawaslu dan Satpol PP di sejumlah jalan protokol di Kota Bogor. Selain APK yang terpasang di tepi jalan, petugas juga mencopot APK yang menempel di kendaraan angkutan kota. Berdasarkan data dari Bawaslu, ada 4.000 APK di Kota Bogor yang akan ditertibkan dan memakan waktu hingga 2 hari. Tim Liputan melaporkan. Pemerintah Kota Bogor bekerja sama dengan tempat pengolahan sampah atau TPS menyulap limbah alat peraga kampanye menjadi bahan material untuk sumur resapan atau paving block atau bata beton. Produk hasil daur ulang itu nantinya akan digunakan untuk sarana serta fasilitas publik di Kota Bogor. Alat peraga kampanye pemilu 2024 yang sudah tidak terpakai dimanfaatkan oleh pemerintah Kota Bogor. Sampah APK ini dibawa ke tempat pengolahan sampah Mekarwangi, Tanah Sereal untuk didaur ulang. Sebelum didaur ulang, sisa sampah APK terlebih dahulu dipilah. Selanjutnya sampah APK dicacah dengan menggunakan mesin sehingga menghasilkan potongan kecil. Setelah itu, hasil potongan APK dicampur dengan material bekas sampah plastik hingga dibentuk menjadi material yang bisa digunakan untuk sumur resapan dan bata beton. Hanya plastik dan aluminium ya. Nah, kalau yang ini dicampur dengan banner tadi dengan APK, nah ini teksturnya lebih kasar, lebih kuat gitu. Ini akan kita salurkan untuk menjadi konstruksi rangka dari sumur resapan seperti yang bisa dilihat di situ. Sumur resapan di Kota Bekasi. Nah, tetapi ini pun bisa customize nanti dibuat jadi paving block. Material ini dinilai lebih kuat dan tahan lama daripada kayu atau beton. Karena kita tahu APK ini kan bahannya PVC dan ada tinta dan sebagainya. Nah itu kita memikirkan juga dari aspek keamanan, gas buang, dioksin dan sebagainya ya. Yang memang ini ketika di dalam tanah dia lebih tahan, lebih kuat daripada kayu ataupun juga beton. Nah ini yang kita alternatif untuk konstruksi sumur resapan yang ini ditemukan oleh IPB, patennya dari IPB. Pengelolaan sampah APK diharapkan bisa menjadi salah satu solusi ramah lingkungan dibanding sampah dimusnahkan dengan cara dibakar.
Nantinya produk hasil daur ulang akan digunakan untuk sarana dan fasilitas publik di Kota Bogor. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Tiga bocah tewas dalam kebakaran tragis di Kecamatan Cibogo, Subang. Ketiganya masih memiliki hubungan keluarga, kakak beradik dan sepupu. Ketika korban sebelumnya tewas dalam kebakaran saat rumah ditinggal orang tua ke gereja. Dua korban kakak beradik dimakamkan dalam satu liang lahat. Duka pecah pada prosesi pemakaman kakak beradik Alvin Rorta Sipayung berusia 7 tahun dan adiknya Rafael Matthew Sipayung Minggu siang. Keduanya dimakamkan di satu liang lahat di pemakaman di Kecamatan Cibogo, Subang. Sedangkan sepupu korban Christopher Rogelo Siburian berusia 5 tahun dimakamkan secara terpisah di samping keduanya. Dua orang tua korban begitu terpukul melepas kepergian kedua putranya. Ketiga bocah ini tewas dalam kebakaran hebat yang menghanguskan kamar rumah mereka. Saat itu kedua orang tua korban sedang ke gereja. Ketiganya diberikan pesan agar tidak keluar rumah karena sedang hujan. Kemarin sore, Bapak Darta Sipayung itu tiap Sabtu selalu gladi untuk acara ibadah minggunya. Jam 5 kurang 10 menit Bapak Darta dalam kondisi hujan di kota Subang pakai motor untuk ikut pelayanan persiapan gladi untuk ibadah minggu tadi. Pamitan kedua putranya ini karena putra pertama J ini kan sedang latihan silat. Kedua anaknya yang kecil umur 6 tahun dan 5 tahun ini dipesan anak-anak karena hujan jangan main di luar. Kalian tidur saja di kamar. Jadi tidur di tempat ruangan yang suka dipakai latihan musik mendidik anak-anak kecil ini. Cita-citanya Bapak Darta Sipayung itu anak-anak yang masih balita ini. Kebakaran terjadi Sabtu sore di perumahan Permata Hijau 2 di Kecamatan Cibogo, Subang. Ketiga korban mengalami luka bakar serius karena terjebak dalam kobaran api. Warga sempat mengevakuasi ketiga korban ke rumah sakit namun tidak tertolong. Hasil penyelidikan sementara, kebakaran diduga karena korsleting arus listrik. Diakibatkan dari korsleting listrik, diduga ya sementara karena masih didalami. Kemudian anak ini ditinggal oleh kedua orang tuanya untuk melaksanakan ibadah di gereja. Jadi masing-masing korban atas nama Alvin usia kurang lebih 7 tahun, kemudian Reva usia kurang lebih 4 tahun, dan saudara Iyo usia lebih kurang 3 tahun. Ini masih anak-anak ya di bawah umur rata-rata. Korban tidak selamat dan sementara langsung dibawa oleh keluarga. Polisi masih terus melakukan pendalaman untuk mengungkap tuntas penyebab pasti kebakaran. Jenal Arifin melaporkan dari Subang. Saat libur panjang, wisata air terjun di Kabupaten Garut kerap didatangi para pengunjung. Karena selain udaranya yang sejuk, wisatawan dapat bermain air dan bersantai di kemah yang sudah tersedia. Sejuknya suasana air terjun di objek wisata Curug Cinyawar, Kabupaten Garut memang sangat menggoda. Tak heran jika saat musim libur panjang, banyak warga yang rela kesini sekedar untuk melepas penat mereka. Di objek wisata Cinyawar, pengunjung biasanya bermain di bawah air terjun yang aliran airnya dari Pegunungan Cikuray. Selain itu, wisatawan juga bisa bersantai bersama keluarga di tenda-tenda yang sudah disediakan oleh pihak pengelola. Tempatnya masih asri, satu, kemudian yang kedua terjangkau juga, dekat juga dari kota. Aksesnya tidak begitu jauh, Bu ya? Aksesnya, mobil sama motor juga bisa ke sini bisa masuk. Bisa masuk ya. Yang paling disukai, Bu, di wisata Curug Cinyawar ini? Tenda-tenda ini. Tempat camping, Bu ya? Tempat camping, ya. Nge-camp di sini. Oh, iya. Pinginnya sih malam di sini gitu. Sejak disediakannya tempat untuk berkemah, jumlah wisatawan yang datang meningkat 5 kali lipat. Karena pihak pengelola tidak hanya menyiapkan tenda saja, mereka juga menyediakan bantal, kasur, kamar mandi, dan fasilitas lain. River camping sama wisata off-road. River camping karena di sini udah disediakan
paket campingnya ada kasur, bantal, selimut, toilet. Di toilet ini kan ada yang namanya kloset duduk, kloset jongkok udah tersedia. Pengunjung dapat memanfaatkan aliran sungai untuk bermain. Tapi kalau kesini jangan lupa untuk swafoto juga ya, karena pemandangannya juga cukup menarik untuk diabadikan. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tabita Putri. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.